kita yang secara horizontal diajak untuk juga bekerja keras bersama dengan Allah yang vertikal, agar keselamatan semakin menampakkan wujud nyatanya di dalam kehidupan ini yang serba terbatas. Dan tentunya kita perlu bekerja sama dengan semua orang. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Horisontalitas kita itu ada bersama, bersinergi bersama dengan semua orang. Siapa ibuku, siapa saudaraku adalah orang yang melakukan kehendak penyelamatan Bapa saat ini. Kita mohon rahmat itu agar kita berani menyatakan kehendak Allah agar dunia ini menjadi selamat. Kau tiupkan napasmu, maka laut menutup mereka. Laksana timah, mereka tenggelam dalam ombak dahsyat. Engkau mengulurkan tangan, mereka ditelan bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Para saudara dan saudara yang terkasih dimanapun Anda berada, selamat siang. Senang sekali bisa berekaristi bersama, tentunya dengan Anda semua pada siang hari ini. Intensi dan kesatuan hati dan budi kita masih kita arahkan terutama untuk secara khusus tentunya agar segera COVID ini berlalu, musnah dari muka bumi ini. Kemudian bagi mereka yang mendahului kita, diberi kedamaian dan tempat bersama dengan Allah. Bagi yang masih terbaring sakit, jamahan Allah menyembuhkan sehingga dapat bisa beraktivitas seperti sedia kala. Dan untuk kondisi-kondisi ekonomi dan yang lain semoga segera pulih juga. Saudara dan saudari yang terkasih, marilah di awal Ekaristi ini kita mengakui kita orang yang lemah, tetapi Allah selalu memanggil dan mengajak kita untuk hadir, ada dekat dengannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke dalam kehidupan yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang tinggi luhur, Engkau telah menunjukkan daya kekuatan sabdamu dengan membebaskan bangsa Israel dari kejaran tentara Mesir. Semoga kami pun membuka diri untuk menerima sabdamu, sehingga dibebaskan dari maut, dengan pengantaran Yesus Kristus, Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama, pembacaan dari kitab Keluaran. Waktu orang Mesir mengejar orang Israel, Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Maka semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, serta mengeringkan laut itu. Maka air terbelah dan orang Israel masuk ke tengah laut yang kering. Di kiri dan kanan mereka, air itu bagai tembok bagi mereka. Orang-orang Mesir pun mengejar menyusul mereka. Semua kuda Firaun, kereta dan pasukan berkudanya mengikuti orang Israel yang masuk ke tengah-tengah laut itu. Pada waktu jaga pagi, Tuhan memandang tentara Mesir dari dalam tiang berapi dan awan, lalu mengacau balaukan tentara Mesir. Roda keretanya dibuatnya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Mari kita lari meninggalkan orang Israel,
sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Bersabdalah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, kereta mereka, dan pasukan berkuda mereka. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya semula, sedangkan orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel ke laut. Tiada seorang pun di antara mereka yang selamat, tetapi orang Israel berjalan di tempat kering di tengah-tengah laut. Sedang di kiri kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu, Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terkapar di pantai laut. Ketika orang Israel melihat betapa dahsyat perbuatan Tuhan terhadap orang Mesir, maka seluruh bangsa itu merasa takut akan Tuhan, serta percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hamba-Nya. Pada waktu itulah, Musa bersama-sama orang Israel menyanyikan madah ini bagi Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baiklah kita menyanyi bagi Tuhan sebab Ia tinggi luhur. Baiklah kita menyanyi bagi Tuhan sebab Ia tinggi luhur. Ya Tuhan, karena nafas murka-Mu segala air naik bertimbun-timbun, segala alirannya berdiri tegak seperti bendungan, dan air bah membeku di tengah laut. Musuh berkata, mari aku kejar, aku capai mereka, aku bagi-bagi jarahan, nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka, pedangku akan kunus, tanganku akan menumpas mereka. Baiklah kita menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Tetapi Engkau meniupkan nafas-Mu dan laut pun menutupi mereka. Seperti timah mereka tenggelam dalam air yang dahsyat. Engkau mengulurkan tangan kanan-Mu, maka bumi pun menelan mereka. Baiklah kita menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Haleluya, Haleluya. Barang siapa mengasihi aku, ia akan menaati sabdaku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika Yesus sedang berbicara dengan orang banyak, ibu dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka berkatalah seseorang kepadanya, lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Tetapi Yesus menjawab kepadanya, siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudaraku? Dan sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ia bersabda, inilah ibuku, inilah saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku, dialah saudariku, dialah ibuku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, saya merasa bacaan Injil sangat kuat ingin menyatakan bahwa relasi iman itu tidak hanya vertikal, saya dengan Allah, aku dengan Allah, vertikal, tapi relasi iman itu juga horizontal.
Dan inilah menunjukkan salib. Tentunya salib yang berpusat pada korpus Yesus. Salib yang ada Yesus. Pusatnya adalah Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, inilah ibuku, inilah saudaraku, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku dan dialah. Relasi horizontal ini dalam situasi saat ini sangat luar biasa. Tidak hanya kita berelasi dengan vertikal, kita berdoa agar situasi ini cepat berlalu, banyak orang disembuhkan, yang meninggal hidup dalam damai bersama dengan Allah. Tetapi kegiatan-kegiatan kemanusiaan horizontal itu luar biasa. Ada yang membagi makanan untuk orang-orang isoman, food for isoman. Ada gerakan tabung oksigen. Ada gerakan juga untuk memberikan APD. Ada gerakan juga untuk membantu angkutan atau ambulan. Ada gerakan shelter atau mencari tempat-tempat untuk keluarga prasejahtera itu mendapatkan tempat paling tidak yang layak untuk isoman. Domus isoman mungkin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, Allah bekerja keras. Dan kita yang secara horizontal diajak untuk juga bekerja keras bersama dengan Allah yang vertikal, agar keselamatan semakin menampakkan wujud nyatanya di dalam kehidupan ini yang serba terbatas. Dan tentunya kita perlu bekerja sama dengan semua orang. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Horizontalitas kita itu ada bersama, bersinergi bersama dengan semua orang. Siapa ibuku? Siapa saudaraku? Adalah orang yang melakukan kehendak, tanda petik, penyelamatan Bapa saat ini. Kita mohon rahmat itu agar kita secara vertikal dan secara horizontal berani menyatakan kehendak Allah bersama agar dunia ini menjadi selamat. Amin. Doa sesudah komuni, kita akan doakan situasi bangsa di dalam situasi COVID ini. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkaulah yang menyelenggarakan hidup kami dengan hati yang menyesal karena ketidaktaatan kami, dan dengan iman yang penuh akan kasih sayang-Mu kepada kami menghadap kepadamu. Pandanglah kami seluruh bangsa Indonesia yang sedang dilanda wabah virus COVID-19. Kami mohon curahkanlah kasih-Mu atas kami semua. Bentengi dan peliharalah kami agar segera terbebas dari serangan wabah ini. Sembuhkanlah saudara-saudari kami yang sakit karena wabah ini dan berbagai penyakit lainnya. Terimalah mereka yang telah meninggal dunia di dalam kemuliaan bersama-Mu, dan hiburlah, teguhkanlah, peliharalah iman dan hidup keluarga yang ditinggalkan. Kami mohon tuntunlah para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai ke daerah, sipil, TNI maupun Polri, agar terus berusaha sekuat tenaga dengan menggunakan segala sumber daya yang tersedia untuk menghentikan tersebarnya wabah virus COVID-19 ini dan mengatasi akibat-akibatnya yang sangat luas. Sertailah dan jagalah para dokter, perawat dan tenaga kesehatan, para petugas rumah sakit dan relawan yang berada di garda depan merawat yang sakit, dan mereka yang menjalankan vaksinasi, mengebumikan yang sudah meninggal dengan mempertaruhkan kesehatan bahkan hidup mereka dan keluarga mereka. Semoga Engkau menganugerahkan kepada mereka semua perlindungan, kekuatan, serta rahmat yang dibutuhkan untuk menjalankan tanggung jawab ini. Bantulah para tenaga profesional dalam berbagai bidang ilmu
agar secepatnya dapat mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh wabah ini. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, gerakkanlah seluruh warga bangsa kami untuk terlibat bersatu padu dengan cara-cara kreatif, mengambil sikap tepat sesuai dengan kebijaksanaan pimpinan bangsa kami dari pusat dan daerah serta aturan dan petunjuk kesehatan. Tumbuhkanlah di dalam diri seluruh warga bangsa kami semangat kesatuan, persaudaraan sejati, dan kerelaan untuk berbagi khususnya bagi saudari-saudara kami yang paling terdampak oleh wabah ini. Bebaskan kami dari nafsu hanya memikirkan diri sendiri yang tidak sesuai dengan watak bangsa kami. Sebaliknya, kobarkan semangat kesetikakawanan yang telah Kau tanamkan di dalam hati kami sebagai keutamaan bangsa kami. Anugerahkanlah kepada para pemimpin agama kami kebijaksanaan agar mampu mendampingi umat dalam masa yang sulit ini. Bapa, makasih Engkau tahu apa yang ada di dalam hati kami, harapan, kerinduan, keprihatinan, dan kecemasan kami. Kami serahkan semuanya padamu, karena kami percaya Engkau maha baik terhadap kami. Dimuliakanlah Engkau, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari, terima kasih atas kehadiran dan keberadaannya, kebersamaannya dalam Ekaristi Kudus kita pada siang hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Kita akhiri dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.